tetaplah berdoa. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata demikian. Tetaplah berdoa. Saya menyerahkan anak saya sepenuhnya kepada pimpinan Allah yang berdaulat. Itulah yang selalu ada dalam doa dan harapan saya. Kalimat ini diucapkan oleh seorang ayah dalam ibadah penghiburan atas meninggalnya anak kesayangannya. Anak itu masih kecil, namun harus menerima kenyataan bahwa ia mengidap kanker. Sang ayah memang sangat sedih dan merasa kehilangan atas anaknya. Namun, dia tetap berjuang untuk menyerahkan semua yang terjadi dalam pimpinan Tuhan. Sang ayah tersebut memahami arti kalimat tetaplah berdoa, yaitu tetap berserah penuh kepada Allah meski ada situasi yang sulit, sakit, sedih yang dihadapi. Harapan dan kerinduan diletakkan sepenuhnya kepada Allah saja. Dalam nats renungan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap berdoa. Jemaat Tesalonika dalam konteks menghadapi penderitaan, pengajaran palsu, dan mengalami kehilangan akibat meninggalnya saudara yang begitu mereka kasihi. Rasul Paulus ingin kehidupan rohani mereka terus terbangun, walaupun relasi hidup yang sedang mereka hadapi begitu sulit, sakit, dan sedih. Dalam terjemahan bahasa Yunani pada nats ini, kata berdoa yang digunakan adalah proseukomai. Kata ini tidak dimaksudkan untuk berdoa meminta bagi kepentingan diri sendiri dan ambisi pribadi, melainkan kerinduan, harapan dari dalam hati untuk tetap menyembah dan mengabdi kepada Allah, serta berserah di dalam pimpinan Allah dalam menghadapi menjalani kehidupan ini. Makna yang lain dari kata ini adalah pertukaran kehendak. Yang diikuti adalah kehendak Allah dan bukan kehendak diri sendiri. Dengan demikian, arti tetaplah berdoa hendak menjelaskan kerinduan hati yang terus-menerus menyembah, mengabdi, berserah penuh kepada pimpinan Allah di dalam Kristus Yesus. Bahkan, merendahkan hati untuk mengikuti kehendak Allah dan bukan kehendak diri sendiri. Kerinduan hati yang seperti ini akan memberi pengertian yang benar dalam menghadapi, menyikapi, dan memaknai berbagai realitas hidup, termasuk kesulitan, kesakitan, kesedihan, penderitaan, dan sebagainya. Sikap hati yang seperti ini selalu akan memandang kepada Kristus dalam menghadapi, menjalani seluruh realitas kehidupan. Saudaraku, tidak salah jika berdoa untuk mengharapkan sesuatu. Namun seringkali keinginan itu telah tercemar oleh dosa dan kehendak pribadi kita. Berdoalah dengan keberserahan dan kerinduan untuk membangun kehidupan rohani kita dalam perjalanan mengikut dan mengabdi kepada Tuhan Yesus. Sehingga keeratan dan kedekatan hubungan dengannya memampukan kita menghadapi berbagai realitas kehidupan ini, termasuk kesulitan, kesakitan, kesedihan, kehilangan, dan sebagainya. Jadi, tetaplah berdoa supaya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita dan bukan kehendak kita. Dengan demikian, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar, tetaplah berbicara kepada Bapa dalam pahit dan sulit hidup ini. Dia akan memimpin Anda ke dalam kehendak-Nya.